Segemuk-gemuknya ikan pasti ada tulangnya, sekurus-kurusnya ikan pasti ada dagingnya. Apa yang bisa kita pelajari, kita simpulkan dari sini. Jadi kali ini saya akan membuat satu quote ya, sharing, advice, tips gitu, belajar dari perilaku ikan atau tentang ikan. Yang pertama, ikan itu ya, segemuk-gemuknya ikan pasti ada tulangnya. Begitu juga sekurus-kurusnya ikan pasti ada dagingnya. Jadi sekali lagi, segemuk-gemuknya ikan pasti ada tulangnya, sekurus-kurusnya ikan pasti ada dagingnya. Apa yang bisa kita pelajari, kita simpulkan dari sini. Jadi kembali ke manusia, sejahat-jahatnya manusia pasti ada baiknya. Dan sebaik-baiknya manusia pasti ada jahatnya. Jadi tidak ada yang sempurna di dunia ini. Kembali kepada manusia. Ya, dari orang yang paling jahat sekalipun, musuh kita, orang yang tidak Anda sukai, pasti ada kebaikan yang bisa kita pelajari. Ada seorang kriminal, bandit, pembunuh gitu. Kadang-kadang kita belajar masalah kesetiakawanan. Dia mau membunuh karena membela temannya, dia menjaga kehormatan ibunya. Ya, jadi ada gitu dari orang yang sejahat apapun yang bisa kepelajari. Sebaliknya, sebaik-baiknya orang pasti ada juga yang tidak baiknya gitu. Pasti ada jahatnya. Ya. Jadi ini yang kita suka lupa gitu. Kadang-kadang kita lihat, wah orang ini idola luar biasa. Sangat mengagumkan, sangat menginspirasi, tapi kadang-kadang, dia melakukan sesuatu yang, kok bisa begitu ya? Kok dia misalnya, kita pikir dia jujur banget, idola banget, ternyata dia korup di belakang itu. Atau dia jahat banget, gitu. Jadi oleh karena itu, teman-teman sekalian, ini nasihat saya. Kalau kita kagum dengan seseorang, jangan 100%, sisakan sedikit. Ya, sisakan sedikit, jangan total. Kalau Anda mencintai orang pun, jangan 100%, sisakan sedikit. Supaya, ya, kalau terjadi apa-apa dengan orang yang kita kagumi, kita idolakan, kita cintai, ya, terjadi apa-apa kepada orang-orang itu, kita masih tidak total sakit hati atau kecewa. Jadi itu yang bisa kita pelajari dari ikan. Jadi sekali lagi, segemuk-gemuknya ikan pasti ada tulangnya, sekurus-kurusnya ikan pasti ada dagingnya. Sejahat-jahatnya manusia pasti ada kebaikannya, sebaik-baiknya manusia pasti ada jahatnya. Ya, jangan terlalu fanatik. Nomor 2, ikan. Ya, ikan yang menentang arus itu ikan hidup loh. Sedangkan ikan ya yang ikut arus itu ikan mati atau ikan yang dianggap mati. Ya, jadi kalau Anda mau sukses, ya, jadilah orang yang menentang arus, yang bekerja keras. Jadi tidak ikut arus gitu. Ini kita belajar dari ikan. Wah, kalau kita lihat ikan salmon ya, itu dia melawan arus, berjuang untuk bertelur, gila itu. Dia berenang dari mana ke mana mencari muara sungai ya. Ikan salmon tuh lucu, dia ikan laut tapi kalau bertelur harus mencari sungai. Itu dia itu tuh melawan, kan kalau sungai kan pasti mengalir ke laut. Jadi dia berjuang tuh melawan arus ya. Kadang-kadang dia menyeberang jalan hanya untuk bertelur. Dan salmon ya kebanyakan habis bertelur mati. Tapi apa yang terjadi? Kan salmon mahal ya. Telurnya juga enak, dijualnya mahal. Ya, jadi sekali lagi kalau Anda mau sukses, Anda harus jadi orang yang tidak ikut arus. Tapi jadilah seperti salmon. Jadilah seperti ikan-ikan hebat yang melawan arus. Ya? Oke. Yang ketiga. Perhatikan ya. Ikan itu kan kalau lama dikeluarkan dari air, dari laut, lama-lama kan busuk. Dan busuknya ikan dimulai dari kepala loh. Kemarin ada pejabat Indonesia, ya.
Pak Kapolri, saya ingat betul tuh, Pak Sigit mengatakan bahwa busuknya ikan itu dari kepala. Apa yang ingin disampaikan, kalau terjadi apa-apa, ya di dalam satu organisasi, ya di dalam satu perusahaan, bahkan di dalam sebuah keluarga, semuanya diawali dari kepala. Kepalanya busuk, sampai ke bawah akan busuk. Kepalanya bagus, sampai ke bawah juga akan tetap bagus. Sekali lagi, busuknya ikan itu tergantung dimulai dari kepala. Jadi, apa yang bisa kita simpulkan, kalau Anda sedang memimpin satu organisasi, satu perusahaan, atau satu keluarga, satu lingkungan, satu tim, satu komunitas, kalau tidak mau yang kita pimpin ini busuk, kita tidak boleh busuk. Perubahan selalu terjadi dari top leader. Ya, sekali lagi, perubahan terjadi dari top leader. Dalam perusahaan pun kita mengenal corporate culture, ya, budaya perusahaan. Itu budaya perusahaan itu adalah terjemahan dari culture-nya atau budayanya pimpinan. Pimpinan lurus, organisasi akan lurus. Pimpinan ke kiri, organisasi akan ke kiri. Pimpinannya jahat, sampai ke bawah akan jahat. Pimpinannya baik, sampai ke bawah akan baik. Jadi, sekali lagi, untuk Anda yang mendapatkan amanah menjadi pemimpin, Anda harus menjadi contoh. Anda tidak boleh merusak organisasi, merusak komunitas yang Anda pimpin, merusak pimpinan yang harus pimpinan dari perusahaan yang Anda pimpin. Jadi Anda tidak boleh melakukan satu. Ingat, perbuatan Anda, sikap Anda, perilaku Anda akan mempengaruhi total dari lembaga yang Anda pimpin. Yuk kita belajar menjadi leader yang baik. Leader harus memberikan contoh. Terima kasih sudah menonton Helmi Bicara. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe.